Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salafiyah Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik bandingan, perbandingan bahasa Nusantara. Linguistik bandingan ada 3. Yang pertama, tipologis. Yang kedua, historis. Yang ketiga, areal. Ini kita akan membahas linguistik bandingan dan sifatnya. Yang pertama, ada yang namanya linguistik bandingan tipologis. Linguistik bandingan tipologis mempunyai 3 sifat. Yang pertama, sinkronik, deskriptif, dan ilmiah. Untuk linguistik bandingan yang kedua ada yang namanya historis. Historis mempunyai 3 sifat. Yang pertama, historis, yang kedua, diakronis, yang ketiga, ilmiah. Jika ada linguistik bandingan yang namanya areal. Sifatnya sama seperti historis. Yang pertama bersifat historis, kedua diakronis, dan ilmiah. Jadi saya udah panjang lebar menjelaskan tentang linguistik bandingan dan sifatnya. Pasti ada kata-kata atau kosakata yang belum teman-teman pahami. Apa sih artinya kata-kata kosakata yang sulit dimengerti tadi? Yuk kita simak di PPT. Yang pertama, ada kata sinkronis adalah satu waktu. Yang kedua ada deskriptif, adalah mendeskripsikan struktur bahasa yang digunakan. Yang ketiga kata ilmiah adalah penelitian atau kajian ilmiah. Yang keempat historis adalah upaya untuk mengetahui sejarah perkembangan bahasanya. Yang terakhir ada diakronis, adalah melihat suatu bahasa dari masa ke masa atau lintas waktu. Setelah kita mempelajari linguistik bandingan dan sifatnya, apa sih yang dicari dalam perbandingan bahasa Nusantara? Pertama, ada tipologi, berasal dari kata tipe dan logos, menemukan tipologi-tipologi bahasa. Yang kedua, ada perbandingan historis. Yang pertama, menemukan kekerabatan bahasa, yang artinya bahasa satu dengan lainnya apakah satu kerabat atau satu ibu atau tidak. Yang kedua, menemukan rumpun bahasa. Bahasa dari A, B, C, negara A, B, C, apakah punya rumpun yang sama atau berbeda. Lalu yang ketiga, menemukan bahasa induk. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, sinkronis dan diakronis berguna untuk mengetahui bahasa induk. Yang keempat, menemukan pusat persebaran bahasa, melihat sejarah bahasa atau historis. Perbandingan bahasa Nusantara yang ketiga ada areal. Sifat linguistiknya, sifat perbandingan linguistiknya sama dengan linguistik perbandingan bahasa historis, namun ada perbedaannya. Yang pertama, menemukan adanya kontak-kontak bahasa dalam satu wilayah, kontak bahasa Jawa pada bahasa orang-orang Cirebon. Nah, orang-orang Cirebon bisa bahasa Jawa dan bisa bahasa Sunda, dikarenakan Cirebon berada di wilayah perbatasan. Yang kedua, menemukan timbal balik antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa saling timbal balik karena bahasa Indonesia kurang kosakata, sehingga bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Jawa. Ini adalah mata kuliah perbandingan bahasa Nusantara. Capaian mata kuliah perbandingan bahasa Nusantara dapat dilihat di slide berikut ini atau di samping ini.